Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ya, sebelum kita lanjutkan di kaidah 21 ada catatan kaki. Ukhtulifa qaulu Syafi'i, diperselisihkan perkataan Syafi'i tentang penetapan rukhsah dengan dalil qiyas. Ar-Razi di Al-Mahsud mengatakan mazhab Syafi'i diperbolehkan menetapkan ukuran dan kafarah, had dan rukhsah dengan qiyas. Intah. Sekian kutipan dari Al-Mahsud. Az-Zarqasi mengatakan dalam Al-Bahrul Muhit mas'alatun. Qala fi Mahsul, disampaikan dalam kitab Al-Mahsul bahasanya mazhab Syafi'i bolehnya qiyas untuk menetapkan rukhsah. Dan dia ada zahir atau kemungkinan yang lebih mendekati dari perkataan Ibnu Sam'ani. Walaysa kadzalik, namun tidak benar seperti itu. Kenapa? Karena terdapat nas perkataan Syafi'i dalam Al-Buwaiti, dalam Mukhtasar Al-Ulkari Al-Buwaiti, ala imtina ila qiyasi, terlarangnya menggunakan qiyas untuk menetapkan rukhsah. Faqal fi awalihi, Al-Buwaiti Syafi'i mengatakan di awal-awalnya, la yata'adda bi rukhsati mawadi'aha, rukhsah tidak boleh melampaui tempat-tempatnya. Artinya berarti tidak ada qiyas. Intaha. Sekian kutipan dari Az-Zarqasi. Fayahtamilu maka dimungkinkan Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah ini. Dan dimungkinkan pendapat Syafi'i adalah merinci. Kalau dirinci, maka qiyas terlarang ketika tidaklah nampak pada rukhsah tersebut makna yang bisa ditangkap oleh akal. Wa yujizuhu, dan Syafi'i membolehkan menggunakan qiyas untuk menetapkan rukhsah manakala nampak satu makna logis yang bisa dijadikan sebagai dasar qiyas. Wahada, dan rincian semacam inilah yang diisyaratkan oleh Al-Alama Abu Bakar Al-Hisni di kitab Qawaidnya. Beliau mengatakan, maqtuti'a anil usulil mumayyizati, apa yang terpisah dari usul al-mumayyizah, kaidah atau kemudian dalil yang membedakan, akan tetapi ma'qulul makna, maknanya bisa tertangkap. Fa'aktau ashabuna, maka mayoritas Syafi'iyah ala jawazil qiyasi alaihi, membolehkan qiyas padanya. Tapi kalau tadi yang kita baca, dipilih penggunaan istilah Syafi'i melarang qiyas dalam rukhsah secara mutlak. Saya ingin baca ulang contoh ketiga. Sholat itu haram, yaitu pada saat istiwa matahari di tengah-tengah, kecuali di Jumat, karena ada hadis tentang masalah itu. Wala yultahaku, dan tidak bisa dikiaskan. Nama lain dari kias itu iltihaq atau ilhaq. Wala tultahaku, dan tidak bisa dikiaskan waktu-waktu yang terlarang. Baqiyatu awqati nahyi, waktu-waktu terlarang yang lain pada hari Jumat tidak bisa dikiaskan dengan masalah istiwa saat matahari, yaitu waktu terlarang saat matahari di tengah-tengah. Karena rukhsah kepada telah terdapat fihi untuk istiwa khosoh saja, fala yulhaq, maka tidak dikiaskan dengan istiwa ghairuhu, waktu terlarang yang lain.
Terlalu yang lain, ketika setelah asar atau setelah subuh, menjelang tenggelam atau proses terbit, itu tidak bisa dikiaskan dengan istiwa. Para ulama Syafi'iyah istisna mengecualikan sebagian kasus dari kaidah. Mereka bolehkan al-musaqah. Transaksi musaqah itu transaksi merawat kebun. Ini ada kebun, sudah ada pohonnya. Dan ini ada kebun, ada pohonnya. Kemudian yang punya kebun itu tidak bisa ngurusi, hanya dia minta orang tolong urusi kebun ini, kita bagi hasil dari kebunnya. Tugas Anda, tugas pokoknya adalah pengairan. Maka transaksinya disebut dengan transaksi musaqah. Pengairannya, rumputnya, macam-macamnya, Pak, tolong rawat kebun ini. Nah, kalau Syafi'iyah, transaksi musaqah itu cuma boleh untuk dua tanaman, kurma sama anggur. Jadi kalau pakai Syafi'i, kalau madzhab Syafi'i, bolehkah transaksi musaqah untuk karet? Tidak boleh. Kebun sawit tidak boleh. Kebun teh, kebun kopi tidak boleh. Karena transaksi musaqah di Syafi'iyah itu cuma boleh untuk dua tanaman. Untuk dua tanaman saja, kurma sama anggur. Dan aslinya itu hanya kurma saja. Kemudian anggur dibolehkan dengan dalil qiyas. Fatajuzu al-musaqah, maka boleh transaksi musaqah untuk kebun anggur padahal nas warada bin nakhli. Nas atau dalil itu terdapat khusus untuk pohon kurma. Karena transaksi musaqah itu dalilnya Khaybar. Dalilnya adalah Khaybar. Ketika Khaybar takluk di tangan Nabi, maka semua kebun Khaybar itu dibagikan kepada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin itu tinggal di Madinah. Maka orang-orang Yahudi pemilik lama dibiarkan tetap merawat kebun kurma, kemudian bagi hasil sama pemilik sahnya, yaitu kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Nah, transaksi musaqah yang ada dalilnya itu cuma kurma dalam kisah perang Khaybar. Waqad nukilan, namun ada nukilan dari Imam Syafi'i, beliau mengkiaskan anggur, kebun anggur dengan kebun kurma. Wahadis suatu, maka kasus ini dan yang semisal dengannya, istisnaan, pengecualian, adalah sebuah pengecualian binaan berdasarkan bahasanya hukum asal menurut Syafi'i tidak ada kias dalam rukhsah mutlaqan sama sekali. Kenapa? Karena rukhsah itu menyelisih hukum asal. Amalau kana yaqisu fi ma dhahara fil makna. Namun ada jika kias itu untuk perkara yang nampak padanya makna logisnya. Di rukhsah ini ada makna logisnya. Dan berarti bisa dikiaskan pada yang lain. Fahadi suatu, maka kasus ini bukan pengecualian dari kaidah. Kemudian kalau Nabi hafizahullah ta'ala bisubuhat itu tu'awla al-hudud, hukuman had tercegah bisubuhat karena ketidakjelasan. Wa indahum tu'tabarul uqudu bima fi nafsil amri la bidhanni bidhannil mukallafin min rabbina al-amanni. Dan menurut para ulama, transaksi itu baru teranggap bima fi nafsil amri, dengan realitas sesungguhnya, bukan dengan prasangka.
mukallafin, inilah yang dibebankan dari Rabb kita Al-Aman, zat yang maha pemberi. An-Nadhim nafa'allah bi'ilmihi menyebutkan dalam dua bait ini dua kaidah. Itulah kaidah 22 dan 23. Kaidah 22, hukuman had itu gugur dengan syubhat, dengan ketidakjelasan. Makna kaidah hudud jamak dari had. Had definisinya adalah uqubatun muqaddaratun syar'an, hukuman yang sudah ada kadar tertentunya, ada ukurannya menurut syariat. Syubhat jamak dari syubhatin itu adalah mayushbihu asyai'a atsabita, sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang tegak, sesuatu yang jelas, namun yang mirip tadi laisa tsabitan, tidaklah tegak fi nafsil amr, dalam realitas senyatanya. Makna kaidah idza tafa bil hududi, jika hukuman had itu dikelilingi hal-hal yang meragukan fi thubutiha, adanya hukuman had, maka hukuman had tersebut gugur dan tidak ditegakkan. Karena tidak bersalahnya orang yang tertuduh, itulah hukum asalnya. Litubutihi, karena adanya bawaatul muttaham, biyakinin yakin, karena kita pada dasarnya yakin dia tidak bersalah. Fala yang takilu, maka tidak berpindah anha dari bawaatul muttaham, tidak salahnya orang tertuduh, tidak boleh berpindah dengan ragu-ragu dan kemungkinan. Maka mungkin ini bisa kita katakan dalam bahasa hukum asas praduga tidak bersalah. Di bahasa lainnya asas praduga tidak bersalah. Hukum asal orang tadi al-aslu bara'atul muttaham, tidak bersalahnya orang yang tertuduh. Tapi ini kalau di fikih statusnya untuk orang tertuduh, bukan yang OTT, bukan orang tertangkap tangan dan tertangkap basah. Kalau itu tertangkap tangan, tertangkap basah, berzina, ya tidak bisa dikatakan ini asas praduga tidak bersalah. Nah, ini kalau tidak ada bukti nyata, tidak ada pengakuan, tidak ada pengakuan, dia tidak mengaku dan tidak kebukok bahasa. Dalil kaidah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala didatangkan Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'is mengatakan aku berzina. Maka Nabi mengatakan la'allaka qabbalta, boleh jadi kamu cuma cium-cium, atau ghamasta, atau kamu cuma meraba-raba, atau nadharta, atau kamu cuma memandangi. Mas mengatakan tidak, wahai Rasulullah. Kemudian Ma'is mengatakan, angkat Tuha layakni, tanpa bahasa kinayah. Tanpa bahasa bersayap, bahasa berarti lugas. Yang gitu, angki Tuha, aku menerkamnya, maknanya wasaba, menerkam.
artinya menyetubuhinya. Layak ini ma'is tidak pakai bahasa bersayap, belak-belakan. Kata Ibn Abbas, fa'inda dzalika umira bi rajmihi. Pada saat itu diperintahkanlah ma'is untuk dirajam. Sisi pendalilan. Nabi SAW tidak bersegera menegakkan hukuman had kepada ma'is dengan semata-mata pengakuan. Bahkan Nabi mentalkinnya. Mentalkin di sini mendiktenya. Jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan kamu begini. Yang menjauhkannya dari hukuman had. Mimma dikarenakan la'allahu boleh jadi istabaha alaihi. Tidak jelas bagi ma'is apa itu zina. Jangan-jangan dia cuma ngomong zina tapi tidak tahu definisi zina. Pikiran cium-cium itu sudah zina yang sesungguhnya. Falamma asara maka tatkala dia telah ngotot dengan pengakuannya, barulah diperintahkan untuk dirajam. Kemudian naqala al-ijma'a 'alaiha ghairu wahidin min ahli ilmi. Sejumlah ulama mengutip adanya ijma' kaidah ini. Di antara penerapan kaidah haram hukumnya menyetubuhi seorang laki-laki, seorang suami menyetubuhi istrinya yang sudah dia talak dengan talak raj'i fil iddati di masa iddah. Namun seandainya dia menyetubuhinya, maka tidak ada hukuman had atasnya karena terdapat subhat subhat adanya perselisihan fihilihi tentang halal tidaknya suami menyetubuhi istri dalam kondisi ini. Kalau diketahui mazhab Syafi'i mengatakan bahasanya rujuk yang sah harus dengan kata-kata. Harus dengan kata-kata. Tidak bisa rujuk dengan perbuatan, yaitu dikumpuli dengan niat rujuk. Namun sebagian ulama semisal Madzhabul Hambali membolehkan rujuk dalam bentuk disetubuhi dengan niat rujuk. Karena mereka tidak bolehkan, Syafi'iyah tidak bolehkan rujuk kecuali dengan lisan. Dan dikatakan di Madzhab Syafi'i tidak boleh sentuhan segala, tidak boleh. Kalau sudah talak, apalagi sampai kumpul. Tapi menimbang ada ulama yang adanya perselisihan, ada ulama yang membolehkan kumpul dengan niat rujuk sebagai rujuk. Maka seandainya ada yang seorang suami yang mengumpuli istrinya yang dicerai dengan talak raj'i, maka tidak ada hukuman hadnya. Seandainya anak mencuri harta bapaknya atau sebaliknya, maka tidak ada hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan disubhatin karena pertimbangan istiqaq nafkah, berhak untuk mendapatkan nafkah. Jangan-jangan ini bapaknya belum menafkahi anaknya sehingga anaknya ngambil, dalam tanda kutip mencuri. Dan bapak itu wajib dinafkahi oleh anak. Ketika bapak tidak mampu, anaknya kaya, dan anak yang mencuri, bapak yang mencuri harta anak, tidak bisa kena hukum potong tangan. Karena dimungkinkan anaknya ini punya keharusan untuk menafkahi, namun tidak menafkahi. Kemudian orang yang menyetubuhi seorang wanita dengan nikah tanpa wali, maka tidak ada hukuman had atasnya menurut pendapat yang paling kuat, menimbang pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Kemudian latat butuh al-hududu, hukuman had tidak bisa ditetapkan
dengan persaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Wala tidak pula dengan sumpah al-mardudah yang tertolak. Wala yathbutu dan tidak ada hukuman had karena minum khamar gara-gara ada bau khamar dari mulut seseorang. Tidak pula dengan semata-mata pahit muntah seperti muntahnya orang yang mabuk. Kenapa? Kata lihtimali kaunihi, dimungkinkan karena dia itu minum khamar, rolatan keliru, dikira air putih atau dikira air apa, ternyata khamar. Au ikrohan, atau dimungkinkan dia dipaksa dan dicekoi, jika semata-mata ada bau mulut khamar tanpa melihat dia nekuk khamar, tidak bisa jadi alasan untuk menetapkan adanya hukuman cambuk 40 atau 80 kali karena minum khamar. Kemudian macam-macam atau bentuk-bentuk syubhat yang menyebabkan selamat dari hukuman had ada 3. Yang pertama adalah sisi ketidakjelasan pada al-mahal, pada sasaran, yaitu maka nalil mustabih fiha milkun, maka bagi orang yang mengalami kerancuan ada padanya kepemilikan atau syubhat kepemilikan. Semacam seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, atau seorang anak mencuri harta bapaknya. Maka di sini tidak ada hukuman potong tangan karena syubhatnya adalah mahal sasaran, yaitu dia mengklaim atau kemudian dimungkinkan dia memiliki atau klaim kepemilikan. Kemudian yang kedua, syubhat metode. Itulah ketidakjelasan yang muncul karena perbedaan ulama mustahid, sehingga asal syubhat adalah perselisihan dari para ulama fikih tentang hukum perbuatan. Nah, karena itu dicegahlah hukuman had dari orang yang menyetubuhi seorang perempuan dengan nikah tanpa wali misalnya. Kemudian syubhat dari sisi pelaku, tetahaqqaq itu terwujud iman untuk orang yang hasolalahu istibahun, dia mengalami ketidakjelasan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan lalai misalnya. Semacam ada seorang laki-laki menjumpai perempuan di atas tempat tidurnya, langsung disetubuhi karena dikira itu istrinya, padahal ternyata bukan. Ditambah kamarnya gelap lagi. Maka nanti ini terjadi namanya hubungan suami istri dalam kondisi ini namanya wata'u syubhat. Hubungan suami istri karena salah sangka, dikira istrinya, oh ini di kamarnya, ternyata adik istrinya misalnya, dan kamarnya posisi gelap. Atau seorang itu mengambil harta ala suratil sariqah dalam bentuk pencurian karena dia mengira itu hartanya. Maka asas kenapa disebut syubhat adalah karena sangkaan yang keliru dari pelaku, di mana ya'til fi'la, dia melakukan perbuatan dalam keadaan dia meyakini kalau dia tidak melakukan hal yang haram. Oleh karena itu usafu dilabeli dengan sebutan syubhat pelaku, bihilin menganggap halal, wala hurmatin, maka syubhat pelaku karena dianggap halal, bihilin wala hurmatin, dan tidak haram karena dia dalam keadaan lalai tentang realita, anil hakikat, tentang realita, dan dia ghairu mukallafin, tidak mukallaf karena kelalaiannya. Tanbihun, catatan. Kalau terkadang ya tahu tak berdampak
kaidah darul haddi bi subhat, tercegahnya hukuman had karena subhat itu berdampak hilangnya hukuman mutlakon sama sekali, baik hukuman had atau hukuman takzir. Kalau hukuman had itu hukuman yang sudah baku kadarnya dari syariat. Kalau takzir itu hukuman yang kadarnya diserahkan kepada qadhi. Sama seperti laukan seandainya terdapat subhat pelaku. Namun terkadang subhat itu mencegah hukuman had tanpa menghilangkan hukuman takzir. Semacam seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya haid. Karena dia kira tidak haid, ternyata haid, maka tidak ada hukuman had, namun ada hukuman takzir. Kaidah yang ke-23 yang jadi tolak ukur dalam transaksi adalah bima fi nafsil amri, realitas sesungguhnya, bukan sangkaan pada diri mukallaf. Makna kaidah anagona mukallafi, bahasa sangkaan mukallaf jika menyelisih realita maka tidak teranggap dalam transaksi. Wala iltifata lahu, dan tidak ditoleh. Dalil kaidah, mungkin bisa kita dalil kaidah ini bima ustudillah bi, dengan dalil yang dipakai untuk kaidah tidaklah teranggap prasangka yang jelas kelirunya. Penerapan kaidah, seandainya seorang menjual mobil atau yang lainnya, dia kira itu mobil milik dia, maka bayan atau sudah jelaslah baginya kalau mobil itu bukan miliknya, maka transaksi jual beli tidak sah karena menimbang realitas nyatanya, nafsil amri realitas nyatanya, dan tidak teranggap bidhonihi sangkaannya. Seandainya seorang itu menjual rumah pewarisnya, itu rumah bapaknya, donan hayatahu, dan pada saat dia jual dia kira bapaknya masih hidup. Babana, ternyata jelaslah bapaknya telah meninggal dunia, maka transaksinya sah. Litabayuni annahu milkuhu, karena jelaslah kalau itu adalah milik dia sang ahli waris. Kalau pakai prasangkanya tidak sah, karena dia menjual, anak ini menjual milik bapaknya. Karena realitanya bapak telah meninggal dunia dan dia anak laki-laki satu-satunya, maka sah transaksinya. Kemudian jika wali yang bukan wali mujbir menikahkan mauliyatahu, wanita yang di bawah kewaliannya, dan wanita tersebut telah mengizinkan, cuma izin itu belum sampai kepada wali mujbir, maka sah akad pernikahan karena tolak ukur dalam akad itu realitas nyatanya. Maka di Syafi'iyah dan Hanabilah ada namanya wali mujbir, wali yang boleh menikahkan anak perempuannya atau cucu perempuannya tanpa meminta izin kepada si calon pengantin, asalkan dinikahkan dengan lelaki sekufu. Itu wali mujbir, itu bapak dan kakek. Nah, ada wali yang bukan wali mujbir, misalnya saudara, kakak kandung misalnya, dia menikahkan adik perempuannya, dan adik perempuannya setuju dan mengizinkan dinikahkan, namun si kakak tidak tahu kalau adiknya sudah mengizinkan. Dalam keadaan tidak tahu adiknya mengizinkan, dia nikahkan adiknya dengan seorang laki-laki. Setelah selesai akad nikah baru tahu kalau adik perempuannya memang mau dinikahkan dengan laki-laki ini. Maka gimana akad nikahnya? Sah, karena jadi tolak ukur realitanya. Seandainya akad nikah diadakan birojulaini mastuwaini, ukida azawaju, akad nikah diadakan birojulaini mastuwaini,
dengan dua orang saksi laki-laki yang mastur. Mastur itu tidak diketahui dia baik agamanya atau tidak. Setelah itu baru diketahui kalau dia adalah orang laki-laki yang baik-baik. Maka akad nikah sah menimbang realitas nyatanya. Karena Syafi'iyah mensyaratkan saksi itu harus adil, ya, orang yang baik agamanya. Semula pada saat akad tidak dikenal ini siapa. Setelah selesai akad, oh kenal, berarti adalah orang baik-baik. Dan juga catatan, para ulama fikih mengatakan yang jadi tolak ukur kalau masalah ibadah, bima fi nafsil amri adalah realitas nyatanya plus sangkaan mukallaf, ma'an dua-duanya. Adapun untuk transaksi, maka yang jadi tolak ukur adalah ma fi nafsil amri, realitas nyatanya fakat saja. Oleh karena itu siapa yang sholat tanpa mengetahui tibanya waktu secara yakin atau sangkaan kuat, maka sholatnya tidak sah meskipun realitanya terjadi pada waktunya. Realitanya sholat asarnya di waktu asar, namun pada saat sholat dia tidak tahu secara yakin atau sangkaan kuat ini sudah waktu asar, sholatnya tidak sah. Karena yang jadi tolak ukur apa? Realitas nyatanya plus sangkaan. Dan seandainya seorang itu berwudu pakai air yang dia kira adalah air mutlak, yang dia kira bahasanya itu bukan air mutlak, air yang bisa, yang suci dan mensucikan, maka toharohnya batal. Meskipun bana ternyata diketahui kalau itu air mutlak. Qala Nadhim hafizallahu ta'ala, bayinatun min mudda'in, bukti dari orang yang menuduh, wa qasamun min mungkirin, sumpah dari orang yang menolak tuduhan, binasi berdasarkan nas, thumma hakam, kemudian mereka ulama menetapkan, bi anna man yaqdi 'ala al-iqrari, bahasa siapa yang mampu untuk mengakui, yaqdi 'ala insa'i fil qarari, mampu untuk membuat keputusan. An-Nadhim menyebutkan dalam dua bait ini dua kaidah, yaitu kaidah yang ke-24 dan ke-25. Kaidah yang ke-24, bukti itu kewajiban orang yang menuduh, sumpah kewajiban orang yang menolak tuduhan. Makna kaidah. Yang dimaksud dengan bayinah adalah hujah yang jelas, dan yang dimaksud di sini adalah saksi. Sedangkan sumpah telah diketahui. Siapa itu penuduh? Penuduh adalah orang yang perkataannya menyelisihi ad-dhahir, kemungkinan yang lebih mendekati. Sedangkan tuduhan itu adalah memberitakan satu hak bagi Anda atas orang lain. Kebalikan dari tuduhan adalah al-iqrar, mengakui. Al-iqrar definisinya adalah memberitakan hak yang menjadi kewajiban Anda, yang itu merupakan milik orang lain. Mungkir lidakwah, menolak tuduhan. Siapa itu orang yang mungkir? Orang yang mempertahankan hukum asal. Makna kaidah. Bahasa orang yang mengklaim satu perkara yang itu menyelisih kemungkinan yang lebih mendekati, maka yaftakir, maka dia memerlukan untuk menguatkan sisi dirinya, sisi tuduhannya dengan alasan yang kuat, yaitu bukti. Lain hanya dengan orang yang mempertahankan hukum asal, maka dia sudah punya sisi yang kuat, maka cukup ditambahi sumpah saja. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, seandainya manusia diberi berdasarkan pengakuannya, niscaya banyak orang akan mengaku-ngaku darah sejumlah orang dan harta orang lain. Akan tapi sumpah kewajiban orang yang dituduh. Dalam riwayat Tirmidzi, bukti kewajiban orang yang menuduh, sumpah kewajiban orang yang dituduh. Contoh penerapan kaidah. Seandainya ada seorang menuduh orang lain satu harta, maka wajib bagi orang yang menuduh mendatangkan bukti. Jika dia tidak tidak bisa menegakkan, maka sumpah diarahkan kepada al-mudda'a alaih, orang yang tertuduh.
Seandainya al-amin orang yang mendapatkan amanah mengklaim, contohnya wakil, orang yang dititipi, pengelola dalam transaksi mudharabah. Mudharabah itu nama lainnya qirad. Qirad itu nama lain dari mudharabah. Perhatikan ada qardun, kalau qardun utang piutang, kalau qiradun mudharabah. Al-amin orang yang mendapatkan amanah mengklaim kalau rusak atau telah dikembalikan, maka yang dimenangkan perkataan mereka asalkan berani bersumpah. Hal ini karena sisi diri mereka lebih kuat, karena mereka mempertahankan hukum asal. Sedangkan orang yang menuduh dikarenakan kecerobohan dan kecerobohan mereka punya kewajiban mendatangkan bukti. Kemudian kaidah yang ke-25, siapa yang mampu al-insya memulai, maka dia mampu al-iqrar membuat pengakuan. Makna kaidah insya artinya al-ibtidah memulai, iqrar taqaddama bayanuhu telah dijelaskan di lembar sebelumnya. Makna kaidah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mubasyarah secara langsung memulai apa yang dia kabarkan, maka diterima darinya pengakuan. Adapun orang yang keadaannya tidaklah mampu untuk memulai, maka dia tidak punya kepemilikan untuk mengakui kewajiban apa yang dia kabarkan. Dalil kaidah ini adalah sejumlah dalil yang menunjukkan kalau iqrar pengakuan itu satu hal yang bisa jadi hujah. Contohnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang menegakkan keadilan, saksi-saksi untuk Allah, meskipun menyudutkan diri kalian sendiri. Walau ala anfusikum itu sama dengan al-iqrar, mengakui kalau punya utang, mengakui kalau punya kewajiban. Contoh penerapan kaidah. Seandainya wali mujbir, itu bapak atau kakek, mengakui kalau dia telah menikahkan dengan lelaki sekufu, maka pengakuannya diterima meskipun pihak perempuan, anak perempuannya mengingkarinya. Li'anna man malakal insya'a, karena siapa yang memiliki kemampuan untuk insya'a, dalam hal ini menikahkan. Wali mujbir ini kan bisa menikahkan tanpa izin anak gadisnya, asalkan dengan lelaki sekufu, maka boleh baginya dia memiliki kemampuan untuk sekedar menceritakan al-iqrar. Hari ini dia bisa menikahkan, maka seandainya dia cerita kemarin sudah saya nikahkan, diterima pengakuannya. Adapun wali yang bukan mujbir, maka tidak diterima pengakuannya karena dia tidak memiliki al-insya, memulai, dalam hal ini memulai pernikahan tanpa izin si pihak perempuan. Ketika dia pihak perempuan mengatakan saya belum izinkan kok, maka wali yang bukan wali mujbir tidak bisa mengatakan kemarin saya sudah nikahkan. Kemudian diterima perkataan seorang hakim qabla azlihi, sebelum dia dicopot. Dia bercerita kalau aku telah memutuskan demikian dan demikian, karena dia punya kemampuan untuk membuat keputusan. Lain hanya seandainya dia mengatakan demikian ba'da asli, setelah dia dicopot, di adam qudratihi, karena dia tidak punya kemampuan untuk menetapkan keputusan. Seandainya suami menceritakan di tengah-tengah masa iddah kalau dia telah merujuk istrinya, maka berita dari suami ini diterima karena dia punya kemampuan untuk merujuknya saat itu. Lain hanya kalau suami ini mengkabarkan kalau dia telah merujuk istrinya setelah habisnya masa iddah, maka tidak diterima karena dia tidak punya kemampuan. Tidak diterima manakala pihak perempuan tidak mengakuinya. Dia ada mikutrotihi, karena dia tidak punya kemampuan untuk al-insaf, merujuk, dia membuat redaksi rujuk atau akad rujuk pada saat itu. Seandainya ada seorang mengakui bidainnya adanya utang,
li ghairihi, punya hak orang lain, betul saya punya utang sama si A. Dengan pengakuan yang benar maka diterimalah pengakuannya. Jika dia punya kemampuan untuk al-insya, kemampuan untuk berhutang. Wa ila, jika dia tidak punya kemampuan untuk berhutang, maka mengakui punya hutang tidak diterima. Pengecualian kaidah. Diterima pengakuan seorang perempuan binikah kalau dia telah menikah jika pihak pengantin laki-laki membenarkannya, meskipun didustakan oleh wali dan 2 orang saksi. Ma'adam qudratiha, padahal si perempuan ini tidak punya kemampuan untuk menikahkan dirinya. Dan kalau Nazim rahimahullah hafizullah ta'ala, in uliqat fadilatun bidati ibadatin, jika keutamaan dan ibadah itu dikaitkan atau jika fadilah itu, keutamaan itu dikaitkan dengan dan ibadah, maka itu lebih utama bil-iltifat, untuk diperhatikan, anillati, daripada fadilah yang dikaitkan dengan waktu, au annaha, atau ibadah tersebut atau fadilah tersebut dikaitkan dengan tempat. Maka beliau sebutkan 2 bait, An-Nazim wafaqahullahu ta'ala, di 2 bait ini menyebutkan kaidah ke-26, yaitu keutamaan berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan untuk muraati, diperhatikan, daripada keutamaan berkenaan dengan zaman ibadah atau tempat ibadah. Makna kaidah, jika pertimbangan itu berputar di antara 2 pilihan, pertama menimbang zat ibadah, atau yang kedua menimbang tempat ibadah atau waktunya, maka menimbang ibadah, zat ibadah itu sendiri lebih didahulukan, karena hal yang berkenaan dengan zat sesuatu lebih utama daripada tu'liqa, ya, daripada hal yang dikaitkan dengan perkara atau faktor eksternal, yaitu waktu ibadah atau tempat ibadah. Dalil kaidah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qudimal asya'u", jika makan malam telah disuguhkan, maka mulailah dengan makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Sisi pendalilannya, dengan mendahulukan makan malam, maka ini memperhatikan keutamaan berkenaan dengan zat ibadah, yaitu kehadiran hati. Fa'u'iyat, maka itulah yang diperhatikan, wa qudimah, dan didahulukan daripada fadilah mengerjakan sholat di awal waktu, karena dia fadilah berkenaan dengan waktu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat seorang itu di rumahnya, itu mar'ati, yaitu kurang tak marbutah, itu kurang tak marbutah. Perhatikan, kurang tak marbutah. Sholatul mar'ati, sholatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada sholat dia di masjid, di masjidku ini. Sholatul mar'i, sholatnya seorang laki-laki di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di Masjid Nabawi ini, kecuali sholat fardu, maka lebih utama di masjid. Penerapan kaidah, seandainya orang yang tidak punya air, yakin adanya air di akhir waktu, maka menunda sholat supaya bisa mengerjakannya dengan wudhu lebih afdal daripada mengerjakan sholat di awal waktu dengan tayamum. Semisal itu juga orang yang menunda sholat dari awal waktu untuk orang yang dikalahkan oleh kantuknya, atau dia sangat ingin makan, atau dia sedang dalam keadaan mencegah 2 hal yang jelek, yaitu kencing atau berak, atau akan mendapatkan sholat jamaah mu'atan dalam rangka mempertimbangkan zat ibadah ala fi'liha dibandingkan melakukan ibadah di awal waktu. Misalnya orang yang statusnya mahasiswa, dia kuliahnya nabrak adzan zuhur,
Jika dia setelah azan zuhur dia pamit keluar untuk sholat di musola, ternyata dia sholat sendirian. Namun kalau dia tunda sholat itu nanti sampai jam 1 sampai kuliah selesai, ternyata dia sholat berjamaah satu kelas. Manakah yang lebih afdol? Maka jawabannya menunda sholat dari awal waktu, manakala itu lebih afdol. Manakala satahsulu lahu jama'atun, dia akan dapatkan sholat berjamaah. Karena dia tunda sampai jam 1, dia mendapatkan sholat jamaah, maka ini keutamaan berkenaan dengan zat ibadah. Tapi kalau dia sholat di awal waktu sendirian, maka ini keutamaan berkenaan dengan waktu ibadah. Dan keutamaan berkenaan dengan zat ibadah lebih didahulukan daripada keutamaan berkaitan dengan waktu ibadah. Sholat berjamaah di rumah itu lebih utama daripada sholat sendirian di masjid. Mu'atan lil jamaah, karena menimbang jamaah ala dibandingkan kemuliaan tempat. Karena jamaah ini kemuliaan berdasarkan perbuatan ibadahnya. Kemudian berinfak kepada kaum muslimin yang fakir, yang memakmurkan masjid dengan ketaatan, Allah lebih utama daripada berbangga-bangga dan mahal-mahalan biaya bangun masjid. Karena perhatian dengan orang yang sholat itu muqaddamun lebih diutamakan tanpa ragu daripada perhatian dengan tempat sholat. Kemudian seandainya seorang itu disebabkan antusias untuk sholat di shaf awal, hilanglah khusyuknya karena desak-desaan. Shafnya padat sekali, sampai bahu tidak kemudian lurus bahu, namun harus dimajukan, dimereka, dimundurkan. Dapat shaf awal, namun bahunya tidak nyaman, sehingga ia gabung khusyukuhu, hilang khusyuknya, liziham karena padat atau semacam itu. Maka sholat di shaf yang kedua itu lebih afdal. Mu'atan menimbang bisa khusyuk dan hadir hati itu lebih afdal daripada mengejar tempat. Karena shaf awal dalam keadaan desak-desakan itu keutamaan tempat. Shaf yang kedua namun bisa lebih tenang, ini keutamaan berkenaan dengan zat ibadah. Kalau Nazim hafizallahu ta'ala, wa mali udrin jaza ubtila lizawali wal istihadu bil istihadi la yuzalu. Sesuatu yang karena udzur dibolehkan maka dibatalkan lizawali jika sudah hilang udzurnya. Dan istihad la yuzalu tidaklah dihilangkan bil istihad dengan istihad yang lain. Maka nafa'allahu bihi, An-Nazim nafa'allahu bihi menyebutkan dalam bait ini dua kaidah fikih, yaitu kaidah yang ke-27 dan 28. Kaidah 27, sesuatu yang boleh karena udzur itu batal jika udzurnya hilang. Mana kaidah? Berbagai hukum yang disyariatkan karena udzur tertentu tantahi maka dia berakhir dan hilang dengan berakhirnya udzur-udzur itu. Di ana jawazatil kal ahkam, karena bolehnya hukum tersebut menyelisih hukum asal. Maka jika hilang sebabnya maka kembali kepada hukum asal. Dalil kaidah, mungkin kita dalil kaidah ini dengan istishab. Maka jika telah berakhir udzur intaha, maka berakhirlah dampak dari udzur dan kita pertahankan hukum asalnya. Penerapan kaidah, dibolehkan mengusap jabirah, mengusap perban dan tayamum untuk perban madamat alam udhui, selama perban masih di anggota yang perlu diperbani, anggota badan yang perlu diberi perban. Maka jika udzurnya berakhir, bi Allah yang tawatab tidak berdampak daun bahaya jika perban dilepas, maka wajib mencopot perban
atau jabirah, wa ghusluhu dan membasuh anggota wudu atau anggota mandi. Sebenarnya jabirah bukan korban. Jabirah itu yang ada kayunya. Ya, kain, tapi kain. Kayu terus ya, itu jabirah namanya. Kemudian diperbolehkan mengqashar salat 4 rakaat ketika safar tawil yang mubah. Safar panjang yang mubah. Maka jika safarnya telah berakhir, dengan dia kembali ke tempat domisilinya. Tempat domisili itu balat. Balat itu bangunan bersambung. Maka tidak boleh baginya mengambil rukhsah safar. Oleh karena itu, adal fuqaha, para ulama fikih menghitung bahasanya di antara syarat boleh mengambil rukhsah adalah dawamul udhri, masih langgengnya udzur. Artinya udzur belum berakhir. Ya, orang sakit yang kesulitan untuk puasa boleh tidak puasa. Fa idza shoma wa sufiya, maka jika dia berpuasa wa sufiya dan dia sembuh di tengah-tengah siang, maka haram baginya batal puasa karena hilangnya udzur. Seandainya al-ma'dub itu minta diwakilkan sama orang lain supaya dihajikan, kemudian dia sembuh, wajib baginya mengembalikan haji pada dirinya. Karena istinabah minta ganti dibolehkan karena udzur, dan udzur hilang dengan hilangnya sakitnya. Ini ada sakit ma'dub. lazim menentukan qata'anil harakah, sakit yang terus menerus yang sehingga tidak bisa gerak. Apa itu? Stroke, ya, tidak bisa gerak dalam waktu yang lama. Nah, mungkin dia sejenis stroke, maka dia wajib haji, kemudian dia suruh orang untuk membatalkan. Sebelum berangkat, stoknya hilang, maka harusnya dia tarik dan dia sendiri yang berangkat. Pengecualian kaidah. Lau kana murtaqibul haddi maridon, seandainya orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman had itu sakit, dengan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia dicambuk dengan mi'tsakal. Dengan mi'tsakal alaihi mi'atu husnin. Mi'tsakal itu sejenis sapu lidi. Catatan kaki hasmatu a'wadin, ikatan ranting-ranting roti kotin yang tipis. Sejenis sapu lidi yang diisi dengan 100 dahan. Fa'in sufia, jika ternyata dia sembuh, maka ajza'u dzalikal jaldu, maka cambuk tersebut sudah mencukupinya dan tidak diulangi. Karena prinsip hukuman had itu adalah kalau bisa alat dar'i tidak dilakukan. Catatan, kaidah ini teranggap sebagai batasan untuk kaidah keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang.
Li'anna, karena kaidah ini menjelaskan bahasanya jangka waktu bolehnya melakukan hal yang terlarang adalah selama kondisi darurat masih tegak, masih ada. Maka jika darurat telah hilang, maka kembali hukum haram. Walidha, oleh karena itu kaidah ini mirip-mirip dengan kaidah kondisi darurat itu secukupnya. Menimbang bahasanya kaidah darurat itu membolehkan hal yang terlarang adalah di antara kaidah yang penting yang menunjukkan kelapangan agama Islam dan adanya pemberian kemudahan hukum-hukumnya dan kelapangan hukum Islam untuk kondisi darurat manusia. Waqadal alaiha, dan dalil kaidah ini darurat tubul mahdurat adalah siapa yang terpaksa fi makhmasatin karena kelaparan, ghairu mutajanifin al-ismin, bukan karena mencari-cari dosa, maka Allah zatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini diantara istimewanya kaidah ad-darurat tubul mahdurat. Ini kaidah yang menunjukkan kelapangan agama Islam dan kemudahan hukumnya. Masih ada 28, 29, 30 dan 31. Insyaallah kita selesaikan setelah salat asar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.